Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diara Arya Andira dari Fakultas Hukum semester 2 non-reguler dengan MPN saya 7420121172. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama yaitu hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya seperti pasal 351 ayat 1 sampai ayat 5 KUHP itu tentang penganiayaan. Kalau misalkan ayat 1 itu bisa ringan, ayat 2 itu berat, dan ayat 3 itu meninggal. Lalu contoh yang kedua itu ada pasal 297 KUHP yang menjelaskan tentang perdagangan orang, wanita atau anak di bawah umur. Lalu yang ketiga ada pasal 184 ayat 1 sampai 5 KUHP tentang perkelahian tanding. Lalu yang kedua hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau yuridisnya. Contohnya misal pasal 281 ayat 1 sampai ayat 2 KUHP yaitu tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Lalu ada yang ketiga, memberikan kualifikasinya dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Contohnya yaitu ada pasal 362 KUHP tentang pencurian, pasal 372 KUHP tentang penggelapan, pasal 378 KUHP yaitu tentang perbuatan curang, bedrog atau penipuan. Lalu di sini juga ada subjek tindak pidana, itu ada 2. Hanya manusia dan korporasi. Hanya manusia itu yaitu untuk tindak pidana umum. Kalau manusia dan korporasi yaitu untuk tindak pidana umum dan khusus. Lalu di sini juga ada jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP. Pertama yaitu kejahatan. Misreasment. Buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. Yang kedua yaitu pelanggaran overtrading. Buku 2 pasal 489 sampai 569 KUHP. Di sini juga ada perbedaannya yaitu yang pertama perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggarannya seperti sebelum-sebelumnya pernah dijelaskan di pertemuan ke-1 atau kedua ya. Lalu contoh kedua itu selain itu juga didasarkan pada kualitatif bahwa satu kejahatan delik hukum atau res delit atau mata pers. Yang kedua itu pelanggaran delik undang-undang atau wets delik atau malah quera prohibilita. Lalu di sini juga yang kedua itu menurut doktrin. Yang pertama itu delik formil dan delik material. Yang kedua delik komisionis, delik omissions, per omissions, komisa. Itu ada delik, lalu ada delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan bukan delik aduan, delik politik dan delik umum. Lalu yang terakhir itu ada delik khusus dan delik umum. Mungkin pertemuan keempat saya cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Mungkin saya ke depannya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.